Begini sajalah. Kemudian tentang bencana alam, ketika kita menghadapi kesulitan, musibah, rintangan, cobalah kita mengevaluasi, menganalisa, menyimpulkan untuk menentukan responnya seperti apa yang harus kita berikan. Kalau ternyata setelah kita menghadapi kesulitan, musibah dan sebagainya, kecelakaan, apakah itu bala, apa musibah, apa fitnah, apa mihnah, atau apakah azab, yang jelas kalau seandainya kita ini nanam padi lalu tidak panen karena dimakan kelowor, nah itu ya itu namanya bala. Qala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, ya, kurang makan, panen gagal, gangguan kesehatan, itulah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kita pasti akan mengalaminya, dijamin pasti. Kamu pasti sakit dan kamu pasti dagang juga ada ruginya, ya. Dokter juga nyuntik juga pasti ada salahnya gitu. Ya kan begitu dan seterusnya. Nah kalau begitu gimana? Nah makanya disyaratkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat fabashshiris sabirin. Itu isyaratnya bahwa ketika itu kesulitan itu berupa bala, belai kata Jawanya, yaitu kita harus bersikap bersabar. Jangan putus asa, kita ulangi lagi, kita tanam lagi. Nggak lulus ya ujian lagi, kan begitu persoalannya. Nah ketika itu musibah, nah musibah ini lebih banyak bersifatnya force major, ya, sunnatullah, hukum alam yang berlaku seperti tsunami, seperti gempa bumi dan sebagainya yang tidak bisa dihindari. Kalau perang kan ulah manusia, ya kan, banjirnya ulah manusia. Nah kalau musibah gimana? Samar petir dan sebagainya. Nah kalau sudah semacam itu di luar kemampuan kita, makanya wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita responnya yaitu dengan berserah diri, ya sudah, kita terima dengan senang. Ya Allah, siap kami jalani apapun juga. Paling-paling kita mohon diberi kesabaran, itu aja persoalannya. Nah kemudian lagi ketika kita menghadapi kesulitan, apa itu bentuknya? Nah disyaratkan afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka setelah mengatakan beriman akan dibiarkan begitu saja tanpa difitnah? Nah berarti kalau fitnah itulah satu ujian untuk menunjukkan pembuktian bahwa kita ini betul-betul atau tidak, atau baru pura-pura, untuk meningkatkan kualitas. Maka ketika itu berupa fitnah, maka sikap kita ke depan berhati-hati, lebih waspada lagi, jangan gerasa kerusuk, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, jangan memutuskan ketika engkau sedang marah, jangan mudah memberikan janji ketika engkau bahagia. Itu kan semacam itu, kita kasar semacam itu. Nah kalau itu namanya mihna, ya imtihan, makanya juga namanya ada acara imtihan, itu kan ujian. Yang diperlukan adalah kita melakukan penelitian, berpikir, meningkatkan kecerdasan, menyiapkan teknologi, ya, dan sebagainya untuk menghadapi sesuatu yang disebut dengan mihna. Tetapi kalau kita kena penyakit aid, kita kena penyakit sipilis, kan ada karena kita gitu, ya jalannya ya bertobat dong, begitu mau persoalannya. Ya kan begitu persoalannya. Ya sudah. Tetapi nanti bagaimanapun juga karena azab ini menyangkut dosa seseorang, akhirnya kan jadi epidemi, jadi endemi, jadi pandemi, jadi wabah dan sebagainya gara-gara ulah seseorang. Itulah makanya, nah jadi bagaimana kita merespon? Ya pertama kita menginventarisir dulu masalahnya, lalu kita analisa, kita simpulkan jenisnya macam apa, maka responnya mesti berbeda. Saya kira semacam itulah kita, walau bagaimanapun tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, dan akhirnya semua persoalan kita selesaikan, dan pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kita hadapi, bahwa pada akhirnya semua jenis apakah bala, musibah, itu semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas kita juga. Seseorang yang mencapai suatu keberhasilan karena dia melalui proses perjuangan panjang dengan jerih payah, ya,
dengan banting tulang, peras keringat dan penderitaan yang bertahun-tahun bersukses, saya jamin dia akan merasakan kebahagiaan yang teristimewa daripada engkau mencapainya dengan secara mudah. Ya Rasul